Saudara kasih Shalom. Sekarang kita sedang memasuki minggu Advent yang ketiga. Dan karena itu sehubungan dengan perayaan Natal atau Advent, maka saya menghentikan dulu untuk sementara renungan dari kitab Wahyu. Saya akan mengajak saudara untuk memikirkan dan merenungkan hal yang terkait dengan Natal. Mengapa Natal menjadi sangat penting? Saudaraku, izinkan saya hari ini mengangkat satu tema berhubungan dengan Natal yang saya beri judul Natal Yesus adalah penggenapan janji Tuhan ribuan tahun. Dan diambil teksnya dari Kejadian pasal 3 ayat 15. Katakan demikian oleh firman Tuhan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara, ayat itu diambil atau disampaikan persis setelah manusia jatuh dalam dosa. Oleh karena tipu muslihat iblis membawa hoax, berita bohong, seolah-olah Tuhan tidak mengizinkan manusia makan buah-buahan yang dari Taman Eden. Akhirnya Hawa terpucuk, dia makan buah yang dilarang itu, suaminya diberikannya, dan akhirnya keduanya jatuh dalam dosa. Dan dosa itu menjadi malapetaka yang mengerikan. Oleh dosa itu maka bumi dikutuk. Dengan jerih lelah, memeras keringat, orang mencari makannya. Lebih daripada itu, manusia diusir dari Taman Eden, terpisah dari Sang Pencipta. Dan akhir dari semua yang dikatakan firman Tuhan adalah bahwa manusia terancam oleh apa yang namanya kematian kekal. Karena itu, saudara sekalian, pada waktu situasi menjadi buruk, rupanya sangat indah bahwa Tuhan tidak merelakan manusia binasa. Oleh karena kasih-Nya, Tuhan dalam teks tadi dikatakan mengadakan permusuhan antara keturunan ular, yaitu iblis dengan semua bala tentaranya, dengan keturunan perempuan. Dan dikatakan bahwa keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala ular, dan ular akan meremukkan tumit Yesus. Saudara yang kasih, dan genaplah apa yang dikatakan dalam Kejadian pasal 3 itu, bahwa pada waktu Yesus datang, dia adalah Tuhan yang lahir, bukan karena keturunan seorang laki-laki. Dia adalah anak Maria yang mengandung dari Roh Kudus, dan kemudian lahirlah Yesus. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa Yesus itulah keturunan perempuan seperti yang disebut dalam kitab Kejadian pasal 15, pasal 3 ayat 15, bahwa keturunan perempuan itu adalah Yesus yang dalam perjalanannya bukan saja membawa ajaran Injil, kabar gembira, kabar sukacita, bukan saja memberi kesempatan manusia untuk mengenal dan mempersatukan manusia dengan Allah kembali, karena dulu manusia diusir dari Taman Eden, tapi juga dalam perjalanan Yesus itu, Yesus kemudian disalibkan dan mati. Dan itulah dalam sudut pandang Alkitab, itulah yang dimaksud dengan tumitnya diremukkan oleh iblis. Karena pada hari yang ketiga Yesus bangkit dari antara orang mati. Yesus itu, saudaraku, adalah Tuhan yang datang, dirancangkan Tuhan supaya manusia yang dikasihinya itu beroleh kelepasan dari kuasa dosa dengan sejuta tipu muslihatnya. Ya, membuktikan bahwa Yesus itu datang untuk melepaskan umatnya dari dosa mereka. Matius 1 ayat 21. Dan karena itu Yesus tidak pernah dikalahkan oleh dosa, tidak pernah dikalahkan oleh iblis, tidak pernah kompromi dengan tipu muslihat iblis. Yesus menang, dan karena itu Yesus diberi otoritas juga untuk mengampuni dosa. Dan Yesus datang supaya manusia berdosa beroleh pengampunan, dan karena diampuni dia beroleh hidup yang kekal. Karena Yesus itulah satu-satunya yang bisa mengalahkan iblis. Dan Yesus satu-satunya yang bisa mengalahkan kuasa dosa dengan semua konsekuensinya, yaitu maut jahanam. Yesus memang mati, tapi dia bangkit kembali sebagai bukti bahwa dia menang atas maut. Dan karena itu, saudaraku, Natal menjadi sangat penting bagi kita, karena Natal itu berarti datangnya Sang Mesias, Juru Selamat yang dijanjikan Tuhan ribuan tahun, persis pada saat manusia jatuh dalam dosa. Dan dia datang menjadi Juru Selamat
bagi orang yang percaya. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena itu tidak berlebihan orang Kristen bersuka cita. Memang banyak ekses yang keliru. Orang Kristen merayakan Natal dengan pesta-pesta kedagingan, dengan musik-musik yang hanya menyenangkan perasaan, hanya dengan semua acara yang menyenangkan mata. Bukan itu. Natal yang benar adalah sebuah sukacita rohani yang menyambut Yesus dengan segala ketulusan hati dan kesungguhan, dan mempercayai Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya. Karena oleh Yesus yang percaya kepadanya, dosanya diampuni, dan kepada mereka yang percaya diberikan hidup yang kekal. Itu sebabnya Natal menjadi sangat penting, karena tanpa Yesus orang berdosa tidak pernah punya jalan keluar dari petaka dosa dan api neraka. Tapi oleh karena Yesus datang, orang berdosa beroleh jalan menuju kepada Tuhan, memperoleh pengampunan, dan beroleh hidup yang kekal. Mari kita sambut Natal dengan iman dan hati, dengan sikap rohani, supaya kami menyambut Natal dengan benar. Yesus sudah datang untuk kita, supaya orang berdosa seperti kita beroleh keselamatan. Selamat Natal. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Bapa Surgawi. Hari ini kami sekali lagi diingatkan janji yang paling tua yang diucapkan Tuhan di Taman Eden sebelum manusia diusir dari sana. Tuhan berjanji untuk mengadakan suatu kelepasan. Terjadi sebuah permusuhan antara iblis dengan semua pengikutnya melawan keturunan wanita, yaitu Yesus. Dan Yesus itulah pribadi yang tidak berdosa, yang bisa mengampuni dosa, yang bisa mengalahkan maut. Dan karena itu setiap orang yang percaya kepadanya beroleh pengampunan dan memperoleh persekutuan dengan Tuhan, dipulihkan hubungannya dengan Tuhan, dan pada akhirnya beroleh hidup yang kekal. Kami bersyukur untuk hari Natal Tuhan, berkat istimewa bagi kami orang percaya. Terima kasih Tuhan memberkati. Amin. Saudaraku, Tuhan memberkati saudaraku semua. Terima kasih.